Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan PA. Sebelumnya marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang dalam surga, sungguh Tuhan kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kesempatan kami boleh kembali belajar Tuhan akan firman-Mu. Kami akan meneruskan Tuhan pemahaman mengenai hikmat dan kebodohan bagian yang kedua. Kiranya Tuhan, Kau mau urapi segala persiapan hamba-Mu yang punya kekurangan ini, supaya kami boleh belajar bersama Tuhan akan firman-Mu ini, yang dapat menuntun kami hari demi hari yang harus kami lalui di dunia ini, untuk selaras dengan kehendak dan rencana Engkau, serta kami boleh menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak, kami akan mulai ibadah pemahaman Alkitab ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih, kita akan melanjutkan tema kita pada hari ini, yaitu di Pengkhotbah pasal yang ke-10 ayat 1 sampai dengan 7. Ya, temanya adalah hikmat dan kebodohan bagian yang kedua, ya. Marilah kita membaca ayat-ayatnya. Saya akan bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, Pengkhotbah 10 ayat 1 sampai dengan yang 7 dalam BIMK. Demikian firman Tuhan. Bangkai lalat membusukkan sebotol minyak wangi. Sedikit kebodohan menghilangkan hikmat yang tinggi. Wajarlah kalau orang arif melakukan kebajikan dan orang bodoh melakukan kejahatan. Kebodohannya tampak pada segala gerak-geriknya dan kepada semua orang ditunjukkannya kedunguannya. Jika engkau dimarahi penguasa, janganlah minta berhenti bekerja, biarpun kesalahanmu besar. Engkau dimaafkan bila tenang dan sabar. Ada kejahatan lain yang kulihat di dunia, yaitu penyelewengan para penguasa. Orang bodoh diberi kedudukan yang mulia, sedangkan orang terkemuka tak mendapat apa-apa. Pernah kulihat budak-budak menunggang kuda, sedangkan kaum bangsawan berjalan kaki seperti hamba. Berbahagialah kita semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, dan mau melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Apabila Jumat yang lalu kita sudah membahas mengenai nila setitik, rusak susu sebelanga, ya, itu merupakan pasal 9 pada ayat yang terakhir, ya, maka kita akan melanjutkan hari ini dengan pelajaran di Pengkhotbah bab 10 yang sudah kita baca tadi, ya. Kita akan masuk di ayat yang pertama, dikatakan bangkai lalat membusukkan sebotol minyak wangi. Sedikit kebodohan menghilangkan hikmat yang tinggi. Ya. Nah, kalau kita mau membandingkan, ya, yang dikatakan tadi bangkai lalat membusukkan sebotol minyak wangi, ya, sedikit kebodohan menghilangkan hikmat yang tinggi, ya. Ini sebetulnya tidak berbeda dengan yang kita bahas di pasal 9 kemarin yang terakhir dikatakan, artinya sebetulnya sama dengan nila setitik rusak susu sebelanga. Ya, sama juga kalau kita pernah mendengar hujan sehari menghapus kemarau setahun. Intinya apa? Intinya kesalahan yang sedikit, ya, itu menghapus kebaikan yang banyak. Keteledoran yang sedikit merusak reputasi yang baik yang susah payah dibangun selama hidupnya. Ya, namun kalau kita perhatikan di akhir ayat 1 tadi dikatakan
bahwa sedikit kebodohan itu menghilangkan hikmat yang tinggi. Nah, kalau kita ngomong masalah hikmat, siapa sih yang menurut Alkitab orang yang dikatakan memiliki hikmat yang orang yang paling berhikmat lah di dunia ini selama dunia ini ada? Ya, siapa yang dikatakan di Alkitab? Tidak lain adalah Salomo. Ya. Salomo ini dikatakan orang yang paling berhikmat. Namun kalau kita mempelajari ya, dia di akhir hidupnya itu justru dia meninggalkan Tuhan. Kalau kita baca di 1 Raja-Raja pasal yang ke-11 ayat 9 sampai dengan yang ke-10 dikatakan, sudah 2 kali Tuhan Allah Israel menampakkan diri kepada Salomo dan mengingatkan dia bahwa ia tidak boleh menyembah ilah-ilah lain. Namun Salomo tidak mentaati Tuhan, ia malah meninggalkan Tuhan sehingga Tuhan marah kepadanya. Ya. Ini pada ayat 9 sampai 10 dikatakan 2 kali loh Tuhan itu sudah menampakkan diri kepada Salomo dan diingatkan sampai 2 kali, jangan menyembah ilah-ilah atau berhala-berhala. Ya. Tapi dikatakan Salomo pada akhir hidupnya, ya dikatakan tidak mentaati Tuhan, ia malah meninggalkan Tuhan. Ya, kalau kita baca di pasal 11 ayat 1 sampai dengan yang kedua dikatakan situ, adapun Salomo mencintai banyak perempuan asing. Ya, bandingkan dengan ayat yang ke-9 dan 10 tadi, sudah 2 kali loh Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dan mengingatkan dia tidak boleh menyembah ilah-ilah lain. Ya. Tapi dikatakan Salomo ini mencintai banyak perempuan asing, di samping anak Firaun dia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka, kecil, ya. Ini sudah diperingatkan oleh Tuhan. Tapi dikatakan di sini Salomo justru tidak. Ini orang yang berhikmat, tapi dia tidak mentaati Tuhan, ia malah meninggalkan Tuhan. Ya. Jadi kita melihat di sini ya bahwa Salomo ini pada masa tuanya dia dikatakan dipengaruhi oleh istri-istrinya. Ya. Sehingga akhirnya dia pun menyembah kepada berhala yang merupakan satu kekejian bagi Tuhan. Akibatnya apa? Akibatnya keturunannya ya kerajaannya menjadi terpecah, keturunannya juga saling menjatuhkan, ya. Juga keturunannya jatuh dalam penyembahan berhala. Memang ada beberapa yang taat kepada Tuhan, tapi kebanyakan keturunannya juga menyembah berhala, ya. Sampai akhirnya mereka pun dibuang. Nah, kalau pada masa lalu di Alkitab ada contoh ya mengenai bangkai lalat itu membuat satu botol minyak wangi itu rusak ya. Pada tahun 1995 ya, kalau kita mau memperhatikan berita, itu ada satu kejadian yang mengejutkan ya di Korea Selatan. Sanpong Mall itu ambruk ya tanggal 29 Juni 1995 ya. Kita bisa melihat di situ ya gambarnya. Ini merupakan salah satu pusat perbelanjaan di kota Seoul yang mewah ya. Kalau kita melihat di videonya ini sangat mewah untuk tahun 95 ya.
Ini mulai dibangun tuh tahun 1989 oleh Lee Jun. Ya. Rencana awal bangunan ini dirancang dengan 5 lantai saja. Namun di tengah proses pembangunan ia memaksa bahwa harus ada 1 lantai tambahan untuk kolam renang. Ya. Sejumlah arsitek di proyek itu menentang rencana Jooni ini, tapi Jooni tetap pada pendiriannya, bahkan dia memecat semua yang bertentangan dengan rencananya. Ya, tidak sampai di situ saja, Joon pun tidak melaporkan adanya rencana perubahan dengan apa? Dengan cara menyuap inspektur keamanan bangunan, ya. Jadi disuap yang bagian pengawasan bangunan itu. Bahkan dikatakan bahan-bahan bangunan seperti baja itu dikurangi kualitasnya. Dipilih yang murah demi menghemat biaya. Ya, dan pada tahun 1995 bangunan berdiri dan siap dipakai. Namun pada pertengahan tahun itu muncul laporan ada kebocoran gas. Tapi Joon ini menolak untuk menutup pusat perbelanjaan itu. Tak lama sejak itu, tepatnya tanggal 29 Juni, itu tragedi terjadi, bangunan ini tiba-tiba ambruk pada malam hari. Ya. Saat itu banyak pengunjung yang sedang makan malam, lebih dari 500 orang meninggal dunia. Ya, akibatnya apa? Joon beserta sejumlah orang bertanggung jawab dijebloskan ke dalam penjara. Ya. Kita melihat di sini ya, gara-gara satu orang yang egois dan materialistis, ya, akibatnya apa? 500 jiwa melayang sia-sia, tewas. Ya. Kita tahu kan kalau perencanaan mall ini melibatkan ahli di bidang masing-masing. Ada arsiteknya, ada insinyur sipilnya, ada tenaga mekanik, dan lain-lain. Ya, orang-orang pintar tuh kumpul di situ. Tapi gara-gara satu orang yang memaksakan kehendaknya, ya ambisinya pribadi dengan mengabaikan berbagai keamanan-keamanan yang sudah distandarkan, ya terjadilah malapetaka tersebut. Ya, gara-gara bangkai lalat busuklah sebotol minyak wangi. Ya. Kemudian pengkhotbah ini melanjutkan dengan ciri-ciri orang yang bijaksana dan orang yang bodoh. Ya, coba kita lihat pada ayat yang kedua. Ya, kita akan membaca bersama-sama. Semuanya dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini ya. Wajarlah kalau orang arif melakukan kebajikan dan orang bodoh melakukan kejahatan. Ya. Ini ada satu gambar ilustrasi yang cukup menarik. Ya, orang bijaksana itu digambarkan penuh, kepalanya penuh dengan buku-buku bacaan. Ya. Ada isinya kepalanya itu. Sedangkan orang bodoh ini kepalanya kosong. Ya. Nah, ciri dari orang bijaksana dan orang bodoh ini dikatakan tadi adalah orang arif itu selalu melakukan kebijaksanaan dan orang bodoh itu melakukan satu kejahatan. Ya, kenapa? Orang arif itu selalu melakukan kebaikan, kebajikan, karena dia sebelum melakukan dia selalu berpikir dulu dampak, manfaat, akibat yang akan terjadi. Ya. Dia selalu memikirkan baik dirinya sendiri juga orang lain. Sedangkan orang bodoh dikatakan melakukan sesuatu itu berdasarkan apa yang menguntungkan dirinya tanpa memikirkan orang lain. Apa yang bisa membuat dirinya bahagia tanpa memikirkan perasaan orang lain. Dirinya selamat, orang lain tidak selamat, dia tidak pikirkan. Ya, saya pernah melihat tayangan di WA, ya rekaman dari investigasi pembuat minuman sirup. Ternyata airnya itu air kotor, ya, bukan air bersih, air kotor yang dipakai. Pewarna merahnya yang menarik itu juga dari pewarna tekstil.
Gulanya cuma sedikit, pakai 1000 manis yang banyak. Intinya apa? Intinya penjual ini mau mengambil untung sebesar-besarnya. Ya, ya, jadi tepat dikatakan si pengkhotbah ini bahwa orang bodoh itu selalu melakukan kejahatan. Sangat sangat disayangkan kan ya, bahwa eh, gara-gara perbuatan orang bodoh ini banyak orang terdampak ya. Nah, sekarang kalau kita mau mau tahu apa sih ciri-cirinya yang dikatakan orang bodoh ini ya, ternyata tidak sulit ya. Kalau kita melihat di ayat yang ketiga dikatakan ya, kebodohannya itu tampak pada segala gerak-geriknya dan kepada semua orang ditunjukkan kedunguannya ya. Jadi jelas ini dikatakan ya pada ayat yang ketiga ini bahwa kebodohannya itu akan nampak di mana gerak-geriknya ya. Dan dikatakan tadi segala eh, kedunguannya itu akan muncul ketika kita ini mau bergaul dengan dia ya. Ketika semakin lama kita bergaul dengan apa ini, dengan orang tersebut ya, kita akan segera melihat kebodohannya, kecuekannya, tindakannya semau gue ya. Dia selalu bertindak dulu baru mikir apa yang eh, harus diatasi ketika muncul satu kesulitan, satu permasalahan. Dia bertindak hanya berdasarkan emosi sesaat, ya dikatakan seperti orang yang dungu. Bertindak lebih dulu, baru berpikir. Ngomong dulu, baru berpikir. Ya. Jadi di situ juga saya tampilkan ya satu gambar ya, bahwa ada orang yang mengecat ya, mengecat hijau. Harusnya ngecat itu kan dari dinding ke jalan, ya kan, jalan keluar ke pintu. Ini kebalik, ngecatnya dari pintu dulu, akhirnya dia kejepit di tembok. Ya, jadi gambaran ini eh, bisa menggambarkan bagaimana kebodohan itu tampak pada gerak-geriknya, ya, dan kepada semua orang ditunjukkan kedunguannya, ya. Ngecat kalau sudah selesai dia kepepet di tembok, terus mau kemana? Berdiri atau duduk di situ sampai kering catnya, ya. Ini kerja dulu tanpa mikir, ya. Inilah yang apa digambarkan oleh pengkhotbah itu, bahwa orang bodoh itu tampak pada segala gerak-geriknya dan pada semua orang ditunjukkan kedunguannya, ya. Jadi ini cukup menarik kalau kita apa, eh, melihat dan kita belajar banyak dari pengkhotbah ini ya, seperti saya katakan dalam minggu Jumat-Jumat yang lalu, pengkhotbah ini seorang pemikir ya. Dia merenungkan, meresapi, dia belajar dari nilai-nilai kehidupan dan dia bisa memberikan nasihat-nasihat supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama ya. Nah, pengkhotbah ini juga kembali mengingatkan pada saat penguasa, pemimpin ya, itu memarahi pegawai yang salah, bagaimana harus bertindak ya pegawai ini ya. Kita lihat pada ayat yang keempat dikatakan di situ ya, jika engkau dimarahi penguasa, janganlah minta berhenti bekerja. Biarpun kesalahanmu besar, engkau dimaafkan bila tenang dan sabar. Ya, saya ulangi ya, kalau dimarahi penguasa jangan minta berhenti bekerja. Walaupun kesalahannya besar, engkau akan dimaafkan bila tenang dan sabar. Ya.
Ini nasihat yang eh, bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Penguasa ini pasti memiliki satu kuasa yang besar, ya, penguasa atau kita sebut sebagai pemimpin, itu akan marah kalau melihat pegawainya, bawahannya ini melakukan kesalahan atau kekeliruan. Ya, kenapa? Apa yang dilakukan kesalahan atau kekeliruan itu bisa merugikan baik dirinya sendiri maupun perusahaan atau orang banyak. Ya. Nah, sebagai bawahan ketika ditegur oleh pimpinan dikatakan jangan melawan, ya, dengan minta berhenti bekerja. Mengapa? Penguasa atau pimpinan ini paling tidak senang, ya, kalau dia itu dilawan oleh bawahannya, apalagi ditantang oleh bawahannya. Dimarahi, tak berhenti aja. Kita tahu kan pasti jawabnya apa. Ya, bos itu akan mengatakan, penguasa atau pemimpin akan mengatakan, mau berhenti, saat itu juga silahkan berhenti. Ya, saya akan cari orang lain yang mau taat pada aturan perusahaan ini, ya, aturan yang sudah ditetapkan. Ya. Saya pernah mendengar ya seorang teman yang marah kepada bawahannya, ya, sudah salah dimarahi, bawahannya ini ngancam, ya, kalau begitu saya mau keluar. Ini saya tanpa pikir panjang, ya. Saat itu juga oleh bosnya dikeluarkan. Ya. Jadi akibatnya apa? Dia nganggur cukup lama. Tidak gampang untuk cari kerjaan, itu tidak gampang. Ya, makanya ketika dapat pekerjaan, dapat posisi, dapat kedudukan, ya dikatakan sikap yang bijak jika dimarahi oleh penguasa atau pemimpin dikatakan bersikaplah tenang dan sabar. Ya. Kalau memang salah ya minta maaf. Ya. Maka pimpinan yang bijak akan memaklumi orang itu bisa berbuat salah, bisa berbuat keliru. Ya. Pimpinan tersebut pasti akan memaafkan kesalahannya walaupun besar, dia akan kasih kesempatan untuk memperbaiki. Ya. Pengkhotbah ini juga melanjutkan kembali, ya, mengenai pandangannya, hasil pemikirannya, bahwa ada juga penguasa-penguasa yang jahat, penguasa-penguasa yang menyelewengkan kekuasaannya. Ya, kita lihat pada ayat yang kelima dikatakan, ada kejahatan lain yang kulihat di dunia, yaitu penyelewengan para penguasa. Orang bodoh diberi kedudukan yang mulia, sedangkan orang terkemuka tak mendapat apa-apa. Pernah kulihat budak-budak menunggang kuda, sedangkan kaum bangsawan berjalan kaki seperti hamba. Ya, disebutkan di sini ada juga penguasa yang jahat, penguasa yang bertindak tidak adil, dia menyelewengkan kekuasaannya, itu dia selewengkan. Ya. Nah, dalam terjemahan baru dikatakan orang bodoh mendapat kedudukan yang tinggi, sedangkan orang kaya atau orang terkemuka tidak mendapatkan kedudukan. Bisa kita bayangkan ya? Bisa kita bayangkan ya? Kalau orang bodoh itu duduk sebagai puncak pimpinan, kira-kira apa yang akan terjadi? Apalagi orang bodoh ini ambisius. Pasti akan muncul kekacauan demi kekacauan, ketidakadilan demi ketidakadilan, ya. Tepat seperti pepatah dikatakan di ayat 1 tadi, bahwa bangkai lalat itu merusakkan sebotol minyak wangi. Ya. Penguasa yang bodoh ini, ya, itu akan merusakkan pencapaian kemajuan yang sudah dicapai oleh para pendahulunya. Ya, kasihan rakyat yang dipimpinnya. Negara yang dahulunya aman, tentram, maju, sekarang penuh peperangan, pemberontakan.
ya. Terjadi inflasi yang tidak terkendali, kekurangan bahan pangan dan berbagai macam. Korbannya siapa? Kembali rakyat jadi korban. Ya. Kita pun saat ini dihadapkan dengan pemilu 2024 bulan Februari yang akan datang. Ya. Kita akan memilih pimpinan dari pusat sampai daerah, termasuk presiden dan wakil presidennya. Ya. Saya himbau kita semua menggunakan hak pilih kita untuk memilih pemimpin yang berpihak pada rakyat, bukan pada golongannya sendiri. Ya, kalau dia pemimpin ini bertindak pada golongannya sendiri, seperti pada masa lalu kita lihat KKN akan subur. Ya, KKN itu singkatan dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi kita tahu, ya, penyelewengan. Kolusi ini kesepakatan untuk melakukan kejahatan. Nepotisme ini keluarganya, sanak familinya, temannya semua dilibatkan dalam pemerintahan. Ya. Jadi jangan sampai kita ini buta politik karena menganggap apalah artinya suara saya cuma satu, tidak akan mempengaruhi hasil pemilu. Nah, kalau ada 100 juta orang berpikir demikian, maka nasib bangsa ini akan ditentukan oleh segelintir orang yang mau care, mau perhatian ada bangsa ini. Ya. Sehingga terjadilah budak-budak nanti naik kuda, bangsawannya berjalan kaki seperti hamba. Rusak tatanan hidup. Dan ini akan menimbulkan kesengsaraan rakyat. Ya. Saya membaca satu artikel ya yang cukup menarik ya. Ini dari Bertolt Brecht ini ya, dia seorang penyair dan dramawan dari Jerman. Ya, dia mengatakan bahwa buta yang terburuk itu adalah buta politik. Karena apa? Orang politik, buta politik ini tidak sadar bahwa biaya hidup, harga makanan, harga rumah, harga obat, ya, semuanya itu bergantung kepada keputusan politik. Ya. Orang yang buta politik dikatakan dia tidak mau mendengar, tidak berbicara, dan tidak berpartisipasi dalam peristiwa politik. Ya. Kita ulangi tadi ya, bahwa dia tidak tahu bahwa biaya hidup, ya, harga kacang, harga ikan, harga tepung, biaya sewa, harga beras, harga sepatu, obat itu tergantung pada keputusan politik. Ya. Lanjutnya, orang buta politik itu begitu bodoh sehingga ia bangga dan membusungkan dadanya saat mengatakan bahwa ia membenci politik. Ya, si dungu ini tidak tahu bahwa dari kebodohan politiknya lahir pelacur, anak terlantar, pencuri terburuk dari semua pencuri, politisi yang buruk, rusaknya perusahaan nasional dan multinasional yang menguras kekayaan negeri. Ya. Itu yang dikatakan oleh Bertolt Brecht ini. Ya. Jadi janganlah kita itu sampai buta politik, ya, dan kita bangga dengan buta politik itu. Kenapa? Ketika kita tidak berpartisipasi, ya, artinya kita tidak bisa menentukan nasib diri kita. Kita memasrahkan nasib kita kepada orang lain yang mau mengubah, mau memilih pemimpinnya. Ya. Jadi sangat fatal ya kalau kita tidak berpartisipasi dalam pemilu itu. Ya. Karena ini yang menentukan nasib bangsa ini 5 tahun mendatang. Ya. Kita pun sebagai anak Tuhan juga harus bertanggung jawab. Ya, mari kita simpulkan ya pembahasan kita pada hari ini bahwa kesalahan satu orang itu dapat berakibat fatal dan menghancurkan banyak orang. Ya. Bangkai
lalat bisa merusakkan 1 botol minyak wangi. Nila Setik rusak susu sebelanga. Ya. Dan kejahatan penguasa ini mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan rakyatnya. Ya, karena itu kalau kita diberi kesempatan, ya, mempunyai hak pilih, pilihlah yang benar, yang berpihak kepada rakyat. Ya, coba kita akan melihat ya nasihat Paulus kepada jemaat Roma mengenai sikap kita kepada pemerintah. Bagaimana sih sikap kita ini kepada pemerintah? Ya, dikatakan oleh Paulus ini bahwa kita itu harus taat kepada pemerintah. Ya, coba kita baca di dalam Roma 13 ayat 1, ayat 4 dan ayat yang kelima. Ya, Roma 13 ayat 1, 4 dan kelima dikatakan. Ayat yang pertama, setiap orang haruslah taat kepada pemerintah. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak mendapat kekuasaannya dari Allah. Dan pemerintah yang ada sekarang ini menjalankan kekuasaannya atas perintah dari Allah. Ya. Sekali lagi ini ditegaskan ya nasihat Paulus kepada jemaat Roma, dikatakan setiap orang, ya, setiap orang. Kalau jemaat dulu juga jemaat mula-mula, saat ini berbicara kepada kita bahwa kita ini harus taat kepada pemerintah. Karena tidak ada pemerintah yang tidak mendapat kekuasaannya dari Allah. Ya. Bahkan pemerintah saat ini menjalankan pemerintahannya itu juga atas perintah Allah. Ya. Maka itu di ayat 4 dan yang kelima dikatakan, sebab pemerintah adalah hamba Allah yang bekerja untuk kebaikanmu. Tetapi kalau saudara berbuat jahat, memang saudara harus takut kepadanya. Sebab bukannya sia-sia saja ia berkuasa untuk menghukum orang. Ia adalah hamba Allah yang menjatuhkan hukuman Allah kepada orang-orang yang berbuat jahat. Ya, seperti ayat 4 yang awal dikatakan tadi yang di atas ya, kita baca itu sekali lagi. Pemerintah adalah hamba Allah. Dan hamba Allah itu yang menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang berbuat jahat. Itu sebabnya, ayat 5, saudara harus taat kepada pemerintah. Bukan hanya karena saudara tidak mau dihukum, tetapi juga karena suara hati nuranimu. Ya. Jadi jelas dikatakan di sini, ya, pemerintah itu adalah hamba Allah. Jadi kita harus taat kepada pemerintah. Nah, kalau pemerintah ini jahat gimana? Ya. Kita sebagai umat-umat Kristen, kita harus ngomong kepada bosnya pemerintah. Ini siapa bosnya? Yang sudah memberi kekuasaan. Tuhan. Kita doa kepada Tuhan. Kita doakan agar pemerintah kita ini bertobat. Diberikan hikmat. Diberikan akal budi. Kembali ke jalan yang benar. Dia sadar bahwa kekuasaannya ini datangnya dari Tuhan. Ya. Sehingga dia bisa memerintah dengan baik. Ya. Dikatakan pada ayat 5 yang terakhir, ya, bukan karena saudara tidak mau dihukum, takut pada pemerintah, tapi juga karena suara hati nuranimu. Suara hati nurani ini adalah suara dari Tuhan yang sudah ditanamkan ke dalam hati kita. Sehingga waktu kita melakukan perbuatan jahat dengan sengaja, itu hati nurani kita akan mengingatkan, akan bergetar, akan menolak, akan melawan. Tapi kalau kita tetap tidak mau tunduk pada pimpinan Roh Kudus, lebih mengutamakan keinginan kita pribadi, maka hati nurani itu pun, suara dengar tidak bisa dituruti, tidak bisa mengubah. Ya. Biarlah pemahaman kita pada petang hari ini, ya, pada hari ini, ya, karena bisa disaksikan pagi sepanjang hari bisa, ya, kita bisa belajar, ya, untuk bersikap bijak,
Terutama sebelum kita melakukan sesuatu, pertimbangkan dulu, berdoa dulu kepada Tuhan. Apakah ini bermanfaat bagi saya pribadi, bermanfaat bagi keluarga saya, bermanfaat bagi gereja, bermanfaat bagi orang sekeliling kita? Ataukah perbuatan kita ini justru mengundang bahaya, baik bagi kita maupun bagi orang lain? Ya. Kita perlu pimpinan Roh Kudus. Kadang-kadang karena kemampuan kita menganalisa, berpikir itu sangat terbatas. Ya, kita perlu bantuan Roh Kudus. Karena itu dalam segala hal mulailah dengan doa. Karena hanya kepada Tuhan saja ya kita bisa hidup dengan benar. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang surga, sungguh Tuhan kami ucap syukur dan berterima kasih atas kesempatan yang sudah Tuhan berikan untuk kami boleh belajar kembali Tuhan menjadi orang-orang yang bijaksana melalui pelajaran-pelajaran pemahaman Alkitab di kitab Pengkhotbah ini. Kami tahu Tuhan, kami manusia yang terbatas, kami manusia yang penuh dengan kelemahan, karena itu kami mohon Tuhan, pimpinan dan pimpinan Roh Kudus-Mu supaya boleh menuntun jalan kehidupan kami. Istimewa firman-Mu Tuhan boleh menjadi pelita bagi jalan kehidupan kami. Sehingga kami boleh Tuhan makin hari makin serupa dengan Engkau. Makin hari boleh makin dekat dengan kerajaan surga. Terima kasih Tuhan atas semua kesempatan yang kami. Berkati Tuhan untuk semua yang sudah mengikuti ibadah pemahaman Alkitab pada hari ini. Marilah kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan dan penyertaan Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Puji Tuhan, ini merupakan seri yang terakhir bagi saya. Ya, minggu depan akan ada yang akan menyampaikan untuk PA, masukan-masukan maupun kritikan dan saran saya akan terima dengan baik dari Ibu Bapak dan saudara-saudari sehingga pelayanan saya boleh menjadi makin baik di kemudian hari. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Sampai jumpa di kesempatan mendatang. Amin.